pembicara kita yang kedua, yaitu seorang silver agency dari Kota Bogor, di mana beliau adalah seorang pegiat hukum dari tahun 2008 dan sampai dengan 2016 masih aktif ya dalam memberikan konsultasi hukum, dan sampai sekarang masih, tetapi sekarang itu menjadi hobi ceritanya ya. Servis hukumnya itu menjadi sebuah hobi karena ya fokus utamanya sudah di 3i Networks. Nah, kita juga akan gali-gali banyak hal dari seorang sarjana hukum ini yang juga merupakan seorang advokat, dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih dari gaya bicara seorang advokat ya. Seperti itu ya. Hati-hati nanti teman-teman ya, kalau butuh advokat mungkin bisa kontak juga gitu. Oke, baik, langsung kita panggil narasumber kita yang kedua, yaitu Silver Agency dari Bogor, Prima Genting Dream Cruise Agustus 2019, yaitu Pak Henry Evan. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam Pak Fran, apa kabar teman-teman yang ada di Zoom dan di YouTube? Salam luar biasa. Semangat pedas Adrian Network. Ya, baik. Saya jadi ingat Pak Henry, saya pernah datang ke Bogor, di mana Pak Henry waktu itu menjadi seorang presenter ya di sana. Rabu siang, nggak salah nih. Ya, orangnya semangat sekali, begitu. Baik Pak Henry, boleh ceritakan sedikit latar belakangnya, apa saja yang dikerjakan sebelum berkenalan dengan 3i, Pak? Silakan Pak. Ya, latar belakang saya sebelum mengenal 3i Network, seperti biasa, saya beraktivitas biasa di profesi saya. Terakhir kali ketika saya sebelum join itu saya intern di sebuah perusahaan ya, jadi lebih fokus ke in-house lawyernya, kontrak-kontrak. Nah, setelah itu satu ketika waktu saya baru beli rumah di Bogor, tepatnya di Bojonggede, saya bangun rumah. Abang saya yang sebelumnya sudah di Bogor, seorang aparatur negara, seorang polisi Brimob, datang mengunjungi saya dengan bawa sebuah informasi, ini ada sebuah peluang bisnis yang luar biasa, saya bilang. Dalam hati kecil saya, wajar, kami memang di profesi ini adalah mental block ya, preventif ya. Saya ngeblok, tahu apa polisi tentang bisnis bagus? Polisi kan bisa cuma menjaga negara, ya kan gitu kan, menertibkan masyarakat. Waktu itu mental yang salah waktu itu. Tapi seketika waktu itu karena memang kita orang Sumatera yang selalu menghargai seorang abang, saya langsung serahkan aja uang 350.000, saya kasih, ini uang saya. KTP-nya mana? Dia bilang, KTP saya tinggal di kantor. Itu teknik saya untuk menolak secara halus waktu itu. Tapi abang saya pintar orangnya, tidak mau putus asa, uang diambil, lalu dia permisi pulang. Setelah 1-2 bulan kami nggak ketemu, tiba-tiba ada sebuah statement bonus masuk ke BBM saya. Waktu itu kalau nggak salah, bonusnya itu posit TA plus double elite dengan penghasilan 2,8 juta. Nah, di situ mental saya mulai terbuka. Emang jujur, kita ini kan adalah money oriented ya, orang senang duit yang gitu ya. Nah, situ baru mental saya terbuka. Waktu itu masih ingat saya pakai iPhone 3G waktu itu ya, saya buka saling grup. Saling CHR, siapa sih CHR? Saya buka lagi saling grup. Lalu saya cari-cari orang suksesnya, ketemu Pak Yosef Setiawan waktu itu. Wih, Pak Yosef Setiawan, saya buka ID-nya 14.000. Artinya sebelum Pak Yosef jadi kron, sudah ada 14.000 orang yang bergabung. Karena memang zaman saya mahasiswa dulu, saya menganti betul dengan namanya MLM. Karena sifat MLM ini kan piramida yang mana, tapi tidak semua ya. Ya, itu hanya ketakutan saya pribadi aja, padahal saya nggak pernah ikut MLM. Piramida yang mana tidak bisa menguntungkan orang yang belakangan, yang gitu. Ketika saya lihat Pak Yosef, clear. Saya lihat bonus di pajaknya ada PPN 21-nya clear, karena ini adalah dikutip oleh negara, pasti ini adalah legal kan gitu. Di situ saya langsung datang, sebelum saya datang saya proses langsung dengan cara terdekat saya. Waktu itu saya bawa 7 berkas, termasuk adik saya, istri saya. Waktu itu zaman saya itu kan waktu saya join kan baru Mobis pertama Pak Frans, Mobis pertama. Saya launching di Mobis pertama di bulan Juli. Saya bawa 5 berkas, ya kan. Waktu itu abang saya juga belum tahu online seperti apa, ya sudah kami bingung-bingung kan berdua. Tapi akhirnya berjalan kok. Dengan membuka diri, belajar dengan online waktu itu, akhirnya semua saya posting 5-5-nya. Nah, dari 5 orang yang saya posting, salah satunya hari ini sudah jadi brand agensi. Kebetulan di akun saya, di ibu, istri, dan adik saya itu baru saya kerjakan 2 grup Pak Fran. Saya baru fokus kepada mitra-mitra saya. Begitu Pak Fran.
Oke, baik ya. Dan teman-teman udah bisa kelihatan kan ya, seorang advokat. Gitu. Oke, jadi Pak Henry ketika awal join sudah langsung melihat tadi tidak langsung jalan ya, tetapi baru jalan di tahun 2017, begitu kan? Berjalan di 2017. Dan bagaimana dengan kegiatannya di advokat? Apakah langsung dipikirkan begitu atau bagaimana mengaturnya waktu awal-awal, Pak? Nah, di awal-awal karena saya itu sifatnya waktu di 2016 akhir mau 17 itu kan freelance Pak Fran. Kita ikut freelance aja. Nah, artinya tidak ada masalah dengan pekerjaan saya waktu itu. Saya masih jalankan 3i. Cuma waktu 2016 dari bulan Juli ke Desember itu saya menjalankan 3i ini dengan cara saya, bukan cara sistem begitu. Ya kan gitu. Akhirnya saya menyerah tuh di Desember 2016 mau menyerah. Akhirnya abang saya arahkan saya ke seorang leadernya. Kalau nggak salah itu leadernya tukang penjual handphone di warung jambu, ya kan. Akhirnya saya belajar dengan tukang handphone waktu itu, membuka diri saya, ya kan, mental block saya, yang mana bayangkan saya dengan background saya belajar sama tukang jual handphone waktu itu. Tapi waktu itu dan mindset saya adalah, oke, di posisi ini dia penjual handphone, tapi dia orang lebih dulu menjalankan bisnis ini, kan begitu. Dia pasti orang lebih tahu daripada saya. Nah, saya pelajari waktu itu, pesan beliau cuma satu, Pak Henry, kalau pengen sukses di 3i, ikut sistem, dan hari ini Pak Henry, ini mitra lagi, lupakan mitra-mitra yang lalu. Nah, saat itu baru saya mulai lagi dari nol dengan on system di Januari, ya kan, dengan tidak, pekerjaan udah mulai berkurang tuh, Pak Fran, pekerjaan saya udah mulai berkurang gitu, saya fokus ke 3i. Nah, waktu Januari itu saya memang fokus gaspol, saya langsung naik ke leader agensi, Pak Fran, update Februari, tepatnya di vision seminar kedua, sebenarnya saya sudah di leader agensi, tapi saya nggak bisa naik panggung. Kenapa? Karena nggak on system, nggak terdata di leader. Artinya naik posisi tanpa tidak diketahui leader lah intinya. Seperti itu. Di luar sistem lah. Ya kan? Nah, di situ baru saya fokuskan, fokus di 3i Network, ya kan? Fokus, karena waktu itu momentumnya bagus, saya langsung menggulung momentum terus, Pak Fran. Dari bulan Februari, kerjaan sudah mulai saya tinggalkan, saya fokus di 3i, saya jalankan, saya mutar ke Bandung, ke Jogja, ya kan, ke Pekanbaru, saya mutar kan, waktu itu masih offline ya Pak Fran ya. Ya memang sih cukup biaya tinggi waktu itu, tapi dalam posisi saya itu adalah di sini dan sebetulnya udah penasaran Pak Fran, penasaran lagi, bukan bicara rupiahnya lagi. Kenapa orang bisa, anak muda Pak Yosep bisa, ya kan? Bentar Pak Fran masuk, anak muda Pak Yosep bisa, ya kan? Dan pasti saya harus bisa gitu loh kan gitu. Saya mulai mencoba Pak Fran. Nah, 4 bulan dari bulan Februari itu saya langsung update di front agensi Pak Fran. Front agensi. Artinya betul-betul momentum itu saya maksimalkan dalam jarak 4 bulan saya menggulung lagi pertumbuhan mitra-mitra di jaringan saya, bantu-bantu mitra-mitra di bawah saya elit. Saya naik ke front agensi Pak Fran. Di update bulan Juli. Kerja Juni, update bulan Juli Pak Fran. Oke, ya baik, luar biasa ya. Dan Pak Henry, bagaimana tadi waktu di awal kan sempat mandek ya begitu, lalu berguru Pak Fran dengan tukang handphone begitu ya? Iya, penjualan handphone. Apa yang apa namanya kan? Apa yang membuat Pak Henry memutuskan? Biasanya kan orang kalau sudah mandek, udah deh nyerah gitu ya. Nah ini Pak Henry malah memutuskan untuk berguru lagi nih. Ini kenapa mau begitu? Dasarnya? Nah, waktu itu kan saya sempat konsul sama abang saya bilang, kenapa bisnis saya ajak tuh bang, saya masuk 10 orang berguguran, saya konsul lagi ke abang saya, ya kan. Nah, saya bilang, ini saya coba deh, kalau Januari ini saya coba nggak chip, saya mundur dah, kan gitu, saya bilang kan gitu. Tapi ternyata setelah saya mengosongkan gelas saya, membuka mental block saya, membuang sok pintar saya, ya kan, karena kan sok pintar Pak Fran, ternyata sepintar apapun kita di luar sana, di sini kita harus mengosongkan gelas Pak Fran, betul kan? Kita mengosong, karena ini adalah hal yang baru kan gitu. Asli saya mulai lagi. Nah di situ ketika saya ketemu leader agensi, saya makin yakin saya mampu di bisnis ini untuk mencapai posisi-posisi berikutnya. Cuma itu ukurannya leader agensi aja Pak Fran. Ketika saya mampu sampai di leader agensi, saya yakin posisi-posisi berikutnya masih saya mampu raih Pak Fran. Itu ukurannya gitu. Leader agensi tolak ukur untuk posisi-posisi berikutnya.
Oke, baik. Online ini. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk Pastor Joseph yang katanya sudah terhubung kembali, setelah Pak Henry kita akan kembali memanggil Pastor Joseph untuk menyelesaikan misinya di 3i Networks ini. Oke. Siap, Pak Fran. Siap. Baik. Ya, jadi Pak Henry kita nyambung lagi nih. Saya akan gali dari sisi profesi Pak Henry Evan ya, yaitu seorang sarjana hukum dan seorang advokat. Karena ini menurut saya menarik. Tadi Pak Henry mengatakan kita harus mau belajar begitu. Nah, padahal seorang advokat ya, maksud saya begini, kadang-kadang kan kita punya profesi, kita punya jabatan, kita punya gelar begitu kan, membuat kita sulit untuk mau mengikuti teachable terhadap sistem. Ada nggak tipsnya Pak Henry? Ya, kalau bicara tips, saya menjadi korban di awal itu dari Juli 2016 sampai Desember dengan tidak teachable, tidak open mind, tidak mengosongkan gelas. Akhirnya saya tidak bisa menghasilkan apa-apa di 6 bulan pertama itu. Nah, di Desember saya mulai bertobat, Pak Fran. Saya bertobat, artinya apapun profesi saya waktu itu, saya harus tinggalkan. Saya harus mulai dari nol lagi di program ini. Sepintar apapun saya di luar sana, tetap saya harus kosongkan lagi mental saya tadi, saya harus mulai dari nol lagi. Nah, itu saya mulai di Januari, Pak Fran. Artinya apa? Mengosongkan gelas untuk membuka hal yang baru, tinggalkan yang terdahulu. Di situ saya menemukan track semangat 3i Network-nya, Pak Fran. Artinya sudah saya buktikan dalam sebulan saya langsung tembus di leader agensi, Pak Fran. Oke, baik. Berarti untuk menjalankan bisnis ini dan untuk sukses di bisnis ini, salah satu persyaratannya adalah kita harus meninggalkan gelarnya kita yang ada di luar sana, Pak. Ya, betul ya? Betul, Pak Fran. Saya sudah mencoba itu di 6 bulan pertama, nggak jadi apa-apa, Pak Fran. Nggak jadi apa-apa. Artinya profesi yang dulu itu nggak akan terpakai di sini dalam konteks pemahaman membangun jaringannya begitu. Tapi untuk dasar pemikirannya bisa. Baik. Gitu. Dan artinya ini adalah sebuah kabar bagus buat teman-teman semua yang memang tidak pernah memiliki gelar apapun di luar sana. Berarti teman-teman bisa jalankan bisnis ini. Oke. Ya. Dan Pak Henry, bagaimana Bapak mungkin bisa merangkum perjalanan Bapak dari posisi awal sampai ke posisi silver agency? Mungkin bisa berikan secara ringkas pelajaran-pelajaran apa saja yang Bapak petik, ya kan, agar teman-teman juga bisa melewati perjalanan tersebut dan mudah-mudahan bisa mencapai seperti Pak Henry Evan. Bagaimana, ya, Pak, ringkasnya, Pak? Kalau bicara perjalanan, Pak Fran, saya jadi curhat ini. Jadi curhat. Karena memang dari pertama saya berjalan itu kan saya bilang ketika di Februari itu saya naik di agensi, saya menggali momentum. Ya kan, di Juni, update Juli, saya naik brown, saya gali lagi momentum saya, Pak Fran. Tepatnya di akhir 2017, saya mau naik silver, datanglah badai AAJI, Pak Fran. Bonus depending, ya kan? Nah, itu 2 grup saya bubar, Pak Fran. Bubar. Tapi waktu itu karena posisi saya sudah di brown agensi, malu dong, saya mundur kan gitu. Kalau saya mundur waktu itu, semua orang akan mencemooh saya, tawa, kan bener Henry. Gue bilang juga apa Henry itu, jangan. Karena waktu itu saya diintrik oleh teman-teman saya, Pak Fran, yang sesama profesi. Ngapain itu ambil MLM gitu, jaring-jaringan begitu, nggak pengangguran aja kan begitu. Nah, di situ saya tertantang, Pak Fran. Banyak orang yang melecehkan saya, termasuk keluarga-keluarga saya. Akhirnya pas di 2017 akhir itu terjadi AJI, di mana sebagian tim saya tidak mau, Pak Fran, karena underestimate dengan agen asuransi. Waktu itu kan banyak oknum-oknum agen asuransi yang waktu itu kerjaannya merusak dunia asuransi. Misalnya titik premi nggak dibayarkan, menjelaskan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti itu, Pak Fran. Jadi akumulasi itu terjadi di masyarakat dan akhirnya kita mendapat imbasnya juga. Tim-tim saya waktu itu banyak PNS DKI, pejabat, Pak Fran, ya, itu mundur, Pak Fran. Mundur teratur. Nah, di 2018 akhirnya saya mengatakan ini sebuah peraturan OJK. Ya kan, yang mana kita harus ikuti. Ini aturan negara. Kalau kita tidak mau ikut aturan negara, mau nggak mau kita harus pindah negara, kan begitu. Ya kan? Ya, yang gitu. Ketika negara membuat sebuah aturan, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sebagai masyarakat harus menuruti peraturan ini, kan begitu. Mindset itu yang saya tanam di kepala saya, Pak Fran. Karena betulan memang itu bidang saya, ya akhirnya saya membangun kembali, Pak Fran. Membangun kembali. Mulai dari nol lagi, Pak Fran. Tapi waktu itu sikap saya udah kayak silver, Pak Fran. Padahal agensi.
2 Januari 2018 itu saya agensi Pak Pran. Tapi orang tidak ada yang tahu. Kenapa? Saya makin setel, makin ngedress, ya kan? Makin rapi rambut saya. Kemana-mana naik mobil. Nggak mau kelihatan Pak Pran, lagi zongnya. Karena waktu itu, ya kan? Tapi nggak waktu lama, di Maret saya naik brand agensi lagi Pak Pran. Maret 2018 naik di brand agensi lagi kembali. Nah, terus saya berjuang Pak Pran. Memang agak berat memulaikan brand agensi kan, baru ketemu mitra-mitra baru lagi, berjuang lagi. Sampai di Januari 2019, persiapan naik Gold Agensi, datang lagi badai kedua Pak Pran. Yang namanya apa? Miss Corona Pak Pran. Miss Corona. Aduh, 4 bulan kita dirumahkan kan, tapi tetap berpenghasilan. Itu enaknya Tri kan begitu. Ya kan? Ya, minimal kalau di luar sana itu omsetnya hilang, kita kurang-kurang dikit masih bertahan kan begitu. Ya kan? Ya, bonus kurang sedikit nggak masalah. Di luar sana pada hilang penghasilan kan begitu. Ya kan? Sudah 4 bulan saya di rumah Pak Pran menjalankan bisnis secara online. Nah, saya mengingat sebuah quote dalam sebuah motivator. Paku yang bengkok itu tidak akan dipukul Pak Pran. Yang dipukul itu ada paku yang lurus. Saya berpikiran, 2 kali dalam perjalanan saya, 2 kali saya mengalami badai Pak Pran. Apakah ini tanda-tanda Crown Agensi untuk saya bilang. Ya kan? Ini tanda-tanda dari Tuhan ini. Tuhan kasih tanda-tanda. Di Januari persiapan. Sebenarnya kalau Januari itu tidak ada masalah apa-apa, saya perkirakan paling lambat Juni saya sudah naik Gold Agensi Pak Pran. Perkirakan, hitungan omsetnya. Tapi saya berpikir, Tuhan kok begini sekali ya, waktu saya bronze mau silver, hajar AJI. Hari ini mau naik gold, hajar lagi yang corona. Saya bilang, saya baca di sebuah internet kan, paku yang bengkok tidak akan pernah dipukul. Yang dipukul adalah paku yang lurus. Artinya apa? Saya di Trinidad adalah paku yang lurus Pak Pran. Paku yang lurus selalu dipukul dengan sebuah cobaan. Artinya apa? Sikap terhadap bisnis ini betul-betul dipertahankan di diri kita Pak Pran. Sikap tadi. Ya Pak Pran ya? Oke. Sikap A. Artinya kalau sikap saya waktu itu cemen Pak Pran, saya akan sudah mundur Pak Pran. Ya Pak Pran ya? Akhirnya sikap ketangguhan mental itu. Artinya apa? Pelaut yang handal tidak dilahirkan di laut yang tenang Pak Pran. Tapi pelaut yang handal dilahirkan di ombak yang besar. Di tengah badai Pak Pran. Artinya hari ini badai pasti berlalu Pak Pran. Kita yakin Crown Agensi pasti bisa kita raih Pak Pran. Oke, baik. Luar biasa Pak Henry Evan ya. Itu quote of the day kayaknya itu ya. Paku yang bengkok tidak akan pernah dipukul, tetapi paku lurus yang akan dipukul ya. Luar biasa ya. Jadi kalau hidupnya lurus dan benar ya, siap-siap menerima pukulan ya. Itu tujuannya untuk membawa kita menjadi lebih berkembang ya Pak. Jadi Pak Pran pertanyaannya ke situ, jadi curhat saya jadinya. Saya cuma susah curhat. Oke. Tapi memang saya banyak belajar dari obrolan kita malam hari ini, Pak Henry. Berulang kali Pak Henry mendapatkan pukulan, begitu. Berulang kali Pak Henry jatuh, tapi berulang kali Pak Henry bangkit, dan pada akhirnya Pak Henry naik, dan terus naik. Ya. Betul Pak Pran. Saya rasa itu menjadi pesan yang sangat penting buat teman-teman semua malam ini, termasuk saya dan tim saya yang sedang nonton. Ya, ketika terpukul, jatuh nggak apa-apa, ya, tapi bangkit dan naik terus. Ya, luar biasa. Pak Henry, saya berikan kesempatan mungkin terakhir ya, ada sisa waktu untuk closing statement. Apa yang Pak Henry mau sampaikan di kesempatan terakhir ini, mungkin sekitar 1 menit, silakan Pak Henry gunakan. Oke. Untuk teman-teman Trinidad Indonesia, khususnya yang ada di Zoom dan di YouTube, percayalah kita sudah ada di kendaraan yang luar biasa besar. Ya kan, semua impian sudah terbukti, 12 orang punya penghasilan 200 juta ke atas, artinya kita juga akan sampai ketika kita tidak pernah menyerah. Nah, artinya apa? Seorang manusia yang dihantam badai sebagaimana besar pun, ketika dia tidak pernah menyerah, dialah manusia yang tidak bisa dikalahkan, Pak Pran. Artinya, untuk teman-teman yang hari ini lagi berjuang, jangan pernah menyerah. Kita sudah ada di setengah jalan. Kita tuntaskan perjuangan kita ini sampai selesai. Lebih baik kita mati sebagai seorang pahlawan, timbang kita berhenti sebagai pecundang, teman-teman. Kita harus jadi pahlawan, teman-teman, buat keluarga kita. Kita terus berjuang, tuntaskan apa yang telah kita lakukan, selesaikan sampai maksimal, sampai Crown Agensi, teman-teman. Kita pasti sukses, teman-teman. Go Crown! Oke, Go Crown. Luar biasa, teman-teman semua. Dan teman-teman boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Henry Evan dari tempat teman-teman masing-masing, dan semoga itu menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua, termasuk untuk saya dan tim saya saat ini juga sedang menonton ya. Baik, terima kasih Pak Henry Evan, dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya, dan Go Gold Agency, Go Crown Agency. Sama-sama Pak Pran, Go Crown.